Davide Tardozzi menjelaskan tentang perbedaan tugas Pecco Bagnaia dan Marc Marquez di tes MotoGP Jerez. Tardozzi mengungkapkan bahwa Francisco Bagnaia masih merasa kesulitan untuk menemukan hubungan yang harmonis dengan Ducati GP25 miliknya. Selama akhir pekan MotoGP di Jerez, ia berjuang keras untuk mengimbangi kecepatan para pemimpin balapan. Bahkan ia tidak mampu menyerang pebalap Yamaha Fabio Quartararo, atau mengikuti pemimpin baru di kejuaraan Alex Marquez dengan GP24. Untuk mengatasi masalah kecepatan ini, ia berlatih dalam tes pada hari Senin, sementara Marc Marquez mencoba beberapa komponen baru. Catatan waktu dalam tes rupanya tidak terlalu dipentingkan dan tidak memberikan poin, itu yang diketahui oleh Pecco. Namun harus diakui bahwa, dalam 8 jam tes MotoGP di Spanyol, Bagnaia tidak berhasil mencetak waktu putaran yang layak dibanggakan sebagai pembalap tim utama Ducati. Pada akhirnya, murid VR46 Academy itu mengakhiri tes hari Senin di posisi ke-17, 1,5 detik lebih lambat di belakang Marc Marquez. Pembalap Italia itu mengaitkan catatan waktu dengan kondisi cuaca, masalahnya adalah angin kencang, jadi saya berhenti melihat catatan waktu saya, dan tidak mencoba mengejar catatan waktu dan hanya mencoba menyelesaikan daftar panjang tugas yang harus dilakukan. Selain spesifikasi ban depan Michelin yang baru, ide baru dari Departemen Pengembangan juga diuji. Tim yang dipimpin Gigi Dalikna telah melengkapi GP25 dengan tuas tambahan di stang kiri untuk mendukung pebalap selama fase start. Itu ide yang bagus, tetapi saya tidak dapat menggunakannya dengan benar selama latihan start. Jujur saja, saya membuat kesalahan saat mengujinya. Pebalap penguji Michel Pirot akan terus mengerjakannya. Bagi kami, saat ini fase start itu bukan masalah, kata Pecco. Perlu digarisbawahi, prioritas Pecco adalah mendapatkan kembali kepercayaan diri dengan Desmosedici-nya, menguji konfigurasi dasar baru dan lengan ayun yang direvisi. Manajer tim Davide Tardozzi mengklarifikasi tujuan itu pada tes resmi MotoGP di Jerez Senin lalu. Kami mencoba memecahkan masalah Pecco, yang membuatnya kurang percaya diri saat mengerem dan memasuki tikungan dengan keras, seperti yang dilakukannya terutama pada akhir tahun 2024. Kami akan mencoba menyelesaikannya dengan perubahan setup, memodifikasi beberapa ketinggian dan keseimbangan motor. Dengan Marc, kami akan melakukan sesuatu yang berbeda. Kami akan memberinya beberapa bagian evolusioner baru yang juga dapat dibawa ke Le Mans. Kami akan mencoba meningkatkan perasaan yang bagus untuk Bagnaia dengan motornya dan memberikan evolusi perubahan untuk motor Marc Marquez, ujar Tardozzi. Tujuan yang berbeda untuk dua pebalap tim Lenovo Ducati, mencerminkan kondisi mereka di lintasan. Di Ducati, mereka tidak menyembunyikan ketidakpuasan tertentu atas kegagalan Bagnaia untuk menang di Jerez, setelah kecelakaan rekan setimnya Marc Marquez. Ada sedikit kekecewaan, kami pikir Pecco bisa melakukan sesuatu yang lebih baik dalam balapan, ternyata motornya tidak memungkinkannya untuk melakukannya. Marc mengakui kesalahannya, sungguh paradoks bahwa di Austin dia terjatuh saat tidak memacu motornya, karena dia pikir dia akan melakukannya di bagian kedua balapan, tambah Tardozzi kepada media Sky Sport MotoGP. Bagaimanapun tidak ada masalah besar di garasi tim resmi Ducati, menyadari bahwa Marc Marquez sepertinya yang akan menjadi calon kuat juara dunia. Atau bahkan seperti tahun lalu jika bukan tim resmi yang juara, tahun ini tetap ada 5 motor Ducati sebagai kandidat yang bisa saling menggantikan. Pilihan yang disengaja oleh Bagnaia, kami pikir motornya berkinerja baik, kami tidak memiliki banyak hal untuk dicoba. Kami mencoba memberi para pembalap apa yang paling mereka butuhkan. Marc ingin mencoba memperbaiki beberapa situasi lintasan, sementara Pecco ingin kembali memiliki kepercayaan diri di bagian depan motor yang dimilikinya hingga saat ini, pungkas Davide Tardozzi. CEO Ducati Corse Claudio Domenicali, memuji rider Monster Energy Yamaha Fabio Quartararo, usai tampil gemilang pada MotoGP Spanyol 2025. Quartararo finish di posisi kedua dalam balapan di sirkuit Jerez. Keberhasilannya meraih podium dianggap sebagai hasil nyata dari kerja keras panjang Yamaha dalam membangun kembali kekuatan mereka di lintasan MotoGP. Ini momen yang luar biasa. Ini adalah hasil dari proses panjang,
motor yang terus dikembangkan, dan pembalap berkualitas, ujar Domenicali. Pada balapan tersebut, Quartararo berhasil finish di urutan kedua, hanya kalah dari Alex Marquez. Pembalap berjuluk El Diablo itu juga sukses menyalip juara bertahan, Francisco Bagnaia, yang harus puas finish di tempat ketiga. Menariknya, ini merupakan podium pertama Quartararo sejak MotoGP Indonesia 2023, di mana ia meraih posisi ketiga di sirkuit Mandalika. Domenicali juga menyoroti performa impresif Quartararo tak lepas dari keuntungan regulasi yang diterima Yamaha sebagai tim konsesi. Status ini memungkinkan Yamaha melakukan lebih banyak uji coba dan pengembangan mesin dibanding pabrikan utama seperti Ducati. Quartararo menunjukkan performa luar biasa. Ini juga menandakan bahwa Yamaha bekerja keras memanfaatkan konsesi mereka secara optimal. Namun Domenicali tidak melihat hal ini sebagai keluhan, melainkan sebagai tantangan baru bagi Ducati. Jack Miller memuji peningkatan mesin MotoGP terbaru Yamaha setelah pengujian di Jerez, dan menggambarkan spesifikasi baru tersebut sebagai hampir sesuai dengan apa yang kami minta. Miller dan rekan setimnya Augusto Fernandez bergabung dengan duo pabrikan Fabio Quartararo dan Alex Rins dalam menguji inline 4 terbarunya pada tes Jerez hari Senin. Hari ini cukup baik bagi kami, kata Miller setelah finish di urutan ke-13 tercepat. Jelas tes ini sangat penting dan merupakan kesempatan yang baik bagi kami untuk pertama-tama menguji coba motor, memahami beberapa hal yang mungkin tidak sempat kami lakukan di akhir pekan balapan. Kami memiliki beberapa item uji, beberapa hal yang sangat menarik dari pabrikan. Sangat senang dengan kemajuan sepeda motor ini dan tidak sabar untuk membalap dengannya di Le Mans. Spesifikasi mesin terkini Yamaha, yang ditujukan untuk menyediakan tenaga lebih besar sambil mempertahankan karakter halus saat ini, mendapat tanggapan positif dari keempat pembalap, dengan rencana yang sudah berjalan untuk mengesahkannya untuk Grand Prix Prancis. Ya, kami sudah mencobanya. Saya sangat senang dengan hasilnya, Miller mengonfirmasi tentang mesin baru tersebut. Hampir semua yang kami minta telah mereka berikan kepada kami. Tentu saja, sebagai pembalap Anda selalu meminta lebih, tetapi apa yang mereka bawa telah memenuhi kebutuhan kami. Meskipun kondisi lintasan pasca balapan dengan cengkeraman tinggi membuat perbandingan sebenarnya menjadi sulit, Miller lebih suka fokus pada feeling daripada waktu putaran. Tes hari Senin ini selalu agak aneh karena ada begitu banyak karet yang terhampar di lintasan dalam kondisi yang tidak nyata, jelasnya. Anda tidak mengejar begitu banyak persiapan karena Anda hanya mencoba menyaring bagian-bagian atau ide. Miller menambahkan, pada dasarnya, Anda hanya berusaha menghalangi kebisingan. Cobalah untuk tidak terlalu banyak melihat laptop. Anda akan kesulitan jika tidak berada di 1 menit 38 detik saat ini karena cuaca di luar sana begitu bagus. Jadi terima saja ini dengan lapang dada, tetap rendah hati dan teruslah bekerja, itulah yang kami lakukan hari ini dan sangat senang dengan kemajuannya. Pembalap pemuji Fernandez, yang terus menggantikan Miguel Oliveira yang cedera, juga menyambut baik peningkatan mesin tersebut. Ini adalah hari yang positif karena dua alasan, meningkatkan paket motor secara keseluruhan dan meningkatkan perasaan pribadi saya terhadap YZR M1, kata Fernandez, yang finish tercepat ke-17. Keempat pembalap Yamaha menguji mesin baru dan tanggapannya positif. Meskipun perbedaannya tidak besar dan masih ada ruang untuk perbaikan, dan kami bergerak ke arah yang benar. Direktur tim Pramac Gino Borsoy mengonfirmasi, hari pengujian ini sangat bagus. Karakter mesinnya sangat mirip dengan yang selama ini kami gunakan, tetapi menawarkan tenaga lebih besar dan dapat membantu kami dalam waktu dekat untuk mendapatkan hasil yang lebih baik. Mesin baru tersebut menambah antusiasme Yamaha setelah akhir pekan Jerez, dengan Fabio Quartararo mengklaim posisi podium, dan menempatkan pabrikan itu kembali ke posisi kedua, hanya di belakang Ducati dalam klasemen konstruktor.